Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak terpikir ada satu sahabat yang menyelamatkan harta Rasulullah SAW sendirian, lalu dibonceng langsung oleh Nabi Muhammad di jalan pulang? Peristiwa ini dikenal dalam sejarah Islam bernama Perang Dzi Qorat, atau disebut juga dengan Ghawah al-Ghabbah. Sebuah kejadian yang mungkin jarang dibahas, tapi penuh keberanian, kehormatan, dan bukti kedekatan seorang sahabat dengan Rasulullah SAW. Perang Dzi Qorat terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, sekitar 627 sampai 628 Masehi. Peristiwa ini berlangsung 3 malam sebelum perang Khaybar di sebuah daerah bernama Dzi Qorat terdekat pengembalaan unta Rasulullah SAW di sekitar Madinah. Suatu hari, seorang tokoh dari Bani Ghaffan bernama Abdullah bin Uwainah bersama sekelompoknya menyerang dan merampas unta-unta milik Rasulullah SAW. Serangan itu terjadi secara cepat dan tiba-tiba, tanpa peringatan. Orang pertama yang mendengar keributan itu adalah sahabat Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Tanpa menunggu perintah, dia berteriak keras sekeras-kerasnya untuk memberitahu peringatan penduduk Madinah, mengambil anak panah dan mengejar para perampok sendirian. Salamah terus menembakkan anak panahnya sambil berteriak ancaman, hingga para musuh ketakutan, terdesak, dan akhirnya meninggalkan unta-unta tersebut. Ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin tiba di lokasi, unta-unta telah berhasil diselamatkan oleh musuh yang telah melarikan diri. Artinya, sebelum pasukan utama sampai, Salamah bin Aqwah telah menyelesaikan tugas besar itu sendirian. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, Rasulullah SAW membonceng Salamah bin Aqwah. Tindakan ini bukan perkara biasa, karena Rasulullah SAW tidak sering membonceng sembarangan orang. Di antara sahabat yang pernah dibonceng beliau adalah Usamah bin Zaid, Mu'az bin Jabbal, Abdullah bin Ja'far, dan Salamah bin Uqwah. Mereka dibonceng bukan karena kebetulan, melainkan karena kedekatan, keutamaan, dan penghargaan khusus. Saat Salamah dibonceng oleh Rasulullah SAW, itu adalah pengakuan atas keberaniannya. Dari peristiwa ini, kita belajar beberapa hal penting. Keberanian tidak selalu menunggu komando. Satu orang yang sigap bisa menyelamatkan umat. Rasulullah SAW menghargai pengorbanan sekecil apapun. Kehormatan tidak selalu diumumkan, seringkali ditunjukkan lewat tindakan. Perang Dzi Qorat mungkin tidak sebesar perang-perang besar lainnya, tapi dari sinilah kita melihat bagaimana seorang sahabat dimuliakan karena keberanian dan keikhlasannya. Kalau kalian merasa kisah-kisah sejarah Islam seperti ini layak untuk terus diceritakan dan dikembangkan, jangan lupa subscribe dan like agar kisah-kisah seperti ini tersebar luas kepada umat Islam lainnya. Tulis di kolom komentar kisah sahabat siapa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.